Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-7 dengan tema Melayani dengan Kasih. Kitab 2 Korintus 8 adalah salah satu surat dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini terdiri dari 24 ayat dan merupakan salah satu surat yang membahas tentang masalah pengumpulan dana bagi umat Kristen yang membutuhkan. Latar belakang surat ini adalah hubungan antara Paulus dan jemaat di Korintus. Paulus ingin mengumpulkan dana untuk membantu gereja di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Rasul Paulus menggunakan jemaat Korintus sebagai contoh dalam kerelaan mereka untuk memberikan bantuan kepada sesama umat Kristen yang membutuhkan. Dalam surat ini, Paulus berbicara tentang kerelaan dan kemurahan hati jemaat-jemaat di Makedonia yang dengan sukarela memberikan dana meskipun mereka juga dalam kesulitan. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengikuti contoh tersebut dan menjelaskan prinsip-prinsip memberi yang benar, yaitu memberi dengan sukacita dan tidak dipaksakan. Surat 2 Korintus 8 juga mencerminkan ajaran tentang kemurahan hati dan kasih sesama dalam kerangka iman Kristen. Paulus menyatakan bahwa memberi adalah bukti nyata dari iman yang hidup dan menerima berkat dari Tuhan. Ia juga mengingatkan bahwa kita harus memberi dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, dan atas dasar kasih, sebagaimana Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Dengan demikian, 2 Korintus 8 mengajarkan tentang pentingnya memberi dengan hati yang tulus, sukacita, dan cinta kepada sesama umat Kristen yang membutuhkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai iman Kristen dalam praktik sehari-hari. Ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Tafsir. Di sini, Rasul Paulus mengawali suratnya dengan membicarakan tentang bagaimana kasih karunia Allah telah diperlihatkan kepada jemaat di Makedonia melalui perbuatan baik mereka. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tafsir, meskipun jemaat di Makedonia sedang mengalami cobaan dan kesulitan, mereka tetap memiliki sukacita yang melimpah dan rela berbagi dengan sukacita mereka kepada orang lain, bahkan dalam keadaan kesulitan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tafsir. Paulus memberikan kesaksian bahwa jemaat di Makedonia memberikan kontribusi kepada karya Tuhan dengan cara yang sukarela, bahkan melebihi kemampuan finansial mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Tafsir, meskipun dalam keadaan kesulitan, jemaat Makedonia dengan tekun meminta agar mereka dapat berpartisipasi dalam pelayanan dan bantuan kepada sesama orang percaya yang membutuhkan. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Tafsir. Jemaat Makedonia tidak hanya memberikan sumbangan finansial, tetapi juga dengan rela memberikan diri mereka sendiri, pertama-tama kepada Tuhan dan kemudian kepada Paulus dan rekan-rekannya dalam pelayanan, sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Tafsir. Paulus mengirimkan Titus untuk melengkapi pengumpulan sumbangan di jemaat Korintus, sehingga mereka juga dapat berpartisipasi dalam karunia kasih ini. Ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tafsir. Paulus menghargai kekayaan spiritual jemaat Korintus dan kasih mereka terhadap dirinya. Ia mendorong mereka untuk juga menjadi kaya dalam pemberian dan bantuan kepada sesama orang percaya yang membutuhkan.
Saudara-saudara yang kekasih, kami ingin menyampaikan kepada kamu tentang kasih karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada jemaat di Makedonia. Meskipun mereka sedang mengalami cobaan yang berat dan keadaan mereka sulit, tetapi sukacita mereka meluap dalam penuh kelimpahan. Kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama begitu tulus, sehingga mereka mau memberi dengan sukarela bahkan di tengah kesulitan mereka sendiri. Kita dapat belajar banyak dari mereka. Bagaimana kita bisa melayani dengan kasih yang tulus? Paulus mengatakan bahwa dalam segala hal dan pada setiap waktu, mereka telah memberikan diri mereka sendiri secara sukarela. Mereka bukan hanya memberikan dari yang mereka punya, tetapi juga dari apa yang mereka tidak punya. Itulah bukti kasih yang tulus dan tekun dalam melayani. Kita diajak untuk merenungkan sikap mereka yang begitu ikhlas. Bukankah kita juga memiliki Tuhan yang sama, yang memberikan dirinya untuk kita? Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah, meskipun kita seringkali tidak pantas. Dari kasih inilah kita mendapatkan dasar untuk melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih berarti melihat kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi kita. Itu berarti memperhatikan kebutuhan mereka dan berusaha untuk membantu. Seperti yang dikatakan dalam teks, kita dipanggil untuk memberi dengan sukarela, bukan karena paksaan. Kasih adalah pendorong utama dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, kita semua memiliki berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mari kita membagikan berkat tersebut dengan kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Kita tidak perlu memiliki banyak untuk memberi banyak. Seperti yang dinyatakan dalam teks, yang penting adalah kemauan kita untuk memberi. Begitu juga dalam iman kita. Ketika kita melayani dengan kasih, kita bukan hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga memberikan teladan tentang kasih Tuhan kepada dunia. Melalui pelayanan kita, orang-orang dapat melihat cahaya Kristus yang bersinar dalam diri kita. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita melayani dengan kasih yang tulus, seperti yang dicontohkan oleh jemaat di Makedonia. Kasih adalah tanda dari iman kita, dan melalui pelayanan kasih, kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tentu, berikut adalah 3 sikap yang dapat kita ambil dari renungan mengenai melayani dengan kasih berdasarkan teks 2 Korintus 8 ayat 1-7 ini, yaitu: pertama, kasih yang ikhlas dan sukarela. Seperti yang dicontohkan oleh jemaat di Makedonia, kita harus memiliki sikap kasih yang tulus dan ikhlas dalam melayani sesama. Kasih ini mendorong kita untuk memberikan diri dengan sukarela tanpa paksaan, baik dalam memberi bantuan fisik maupun dukungan emosional. Kedua, kepedulian terhadap kebutuhan sesama. Sikap kedua yang penting adalah memiliki kepedulian yang mendalam terhadap kebutuhan sesama. Kita perlu mengamati dan memahami apa yang mereka butuhkan, dan berusaha untuk membantu dengan sungguh-sungguh. Ketiga, teladan dalam kehidupan iman. Renungan ini juga mengajak kita untuk menjadi teladan dalam kehidupan iman kita. Sikap kasih dan pelayanan kita harus mencerminkan cahaya Kristus yang ada dalam diri kita. Dengan mengadopsi sikap-sikap ini, kita bisa menjalankan pelayanan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan memberikan dampak positif kepada mereka yang kita layani. Amin.